Om Swastiastu. Hehehe, kecunduk malih sarang titiang Kiblog yang pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang ideologi. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan atau simbol-simbol yang berkembang di masyarakat yang dapat menjadi pedoman atau pegangan satu perjuangan untuk mencapai tujuan. Peran dari ideologi ini sangat penting dalam membentuk pola pikir kita sebagai manusia, karena dari ideologi tersebut akan menjadi dasar kita dalam berpikir, bertindak, maupun berbuat. Nah, Kiblog bercerita sekilas tentang tragedi Holocaust. Holocaust itu adalah sebuah tragedi yang dilakukan oleh Partai Nazi Jerman di bawah Hitler yang membunuh sekitar 6 juta bahkan hingga 12 juta penduduk Yahudi. Holocaust ini dipandang sebagai pembunuhan atau genosida, pemberangusan generasi yang paling besar dalam sejarah umat manusia, di samping gerakan yang dilakukan oleh The Great Alexander atau Alexander yang Agung sebelum Masehi. Holocaust ini didasari oleh satu pandangan bahwa ras Arya, ras bangsa Jerman ketika itu lebih unggul dari bangsa lainnya, terutama bangsa semiotik. Dicampur lagi dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa ras Yahudi adalah ras yang memang diciptakan untuk menghancurkan keberadaan ras Arya di Jerman. Nah, dengan keyakinan ini maka tersulutlah semua konsentrasi rakyat Jerman ketika itu untuk memberangus orang-orang Yahudi dari tahun 1933 hingga 1945 di bawah Hitler. Nah, seperti apa kisah detailnya? Mari kita ceritakan bersama. Pasca Perang Dunia Pertama, di mana Jerman kalah perang ketika itu, Jerman kemudian menanggung semua kerugian akibat perang itu yang diputuskan dalam satu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Versailles tahun 1919. Karena Jerman menanggung kerugian dari sisi perang itu, Jerman kemudian mencetak uang besar-besaran yang mengakibatkan superinflasi. Belum lagi kekalahan akibat perang, keadaan kondisi Jerman ketika itu betul-betul kacau. Nah, pada saat itu juga Jerman diharuskan untuk mengubah nama negaranya menjadi Kanselir Weimar. Itu adalah nama Republik Parlementer Kekaisaran Jerman akibat kekalahan perang di tahun 1919. Nah, akibat dari superinflasi dan keterpurukan Jerman dari tahun 20-an sampai tahun 30-an, kondisi Jerman betul-betul kacau. Sampai pada akhirnya ada satu harapan tercipta di rakyat Jerman dengan hadirnya satu orang sosok bernama Adolf Hitler yang dengan propagandanya berjanji akan bisa mengembalikan kejayaan Jerman berikut juga kejayaan ekonomi Jerman. Nah, akhirnya pada pemilu Jerman, Nazi itu memperoleh kurang lebih 37% saja, bukan dominan sesungguhnya. Nah, tetapi setelah mereka kerjasama dengan berbagai partai politik lainnya, akhirnya Presiden Weimar ketika itu, Paul von Hindenburg, menunjuk Hitler sebagai Kanselir Weimar. Tahun 1934, Presiden Hindenburg kemudian meninggal dunia, yang pada akhirnya memberi kesempatan yang luas kepada Adolf Hitler untuk menggabungkan kekanseliran dan kepresidenan. Pada akhirnya, Jerman atau Weimar ketika itu di bawah satu komando Adolf Hitler dengan rezim yang totaliter. Nah, ketika itu dia mencanangkan dasar dari pembangunan Jerman atau kebersatuan Jerman itu adalah rasisme, terutama antisemitisme. Ia mengatakan bahwa ras Arya yang dimiliki oleh bangsa Jerman adalah ras yang paling unggul di dunia. Nah, akhirnya menimbulkan tragedi Holocaust ini. Dari tahun 34 hingga 45, Jerman dengan sangat masif memerangi dan membantai orang-orang Yahudi dengan alasan mereka dapat mengganggu atau membahayakan kesatuan dan persatuan Jerman. Nah, itu sekilas tentang Nazi di Jerman. Namun demikian, yang ingin Kiblog garis bawahi adalah mengapa Nazi di Jerman demikian berkuasa, ideologi apa yang menyebabkan Adolf Hitler sedemikian tega dalam tanda petik menghabisi jutaan nyawa. Nah, kalau kita cari referensi yang ada beberapa filosof atau tokoh-tokoh yang mempengaruhi cara berpikir dari Adolf Hitler ini. Yang pertama adalah Arthur de Gobineau, yaitu filosof Prancis.
Belum lagi Stuart Chamberlain orang Inggris. Dan yang terakhir ini adalah Friedrich Nietzsche, filosof Jerman, yang kesemuanya menyimpulkan bahwa bangsa Arya lah ras yang paling unggul di muka bumi, yang kemudian disebut sebagai etnosupremasi. Inspirasi terakhir datang dari Madame Blavatsky, seorang okultis Rusia yang hidup pada zaman abad ke-19 ketika itu, yang mendirikan Theosophical Society. Ciri yang utama dari ajaran Madame Blavatsky ini adalah menggabungkan unsur-unsur agama, filosofi, dan okultisme, terutama yang datang dari India. Dia membuat buku yang bernama Secret Doctrine. The Secret Doctrine inilah yang menjadi panduan inspirasi bagi terbentuknya ideologi Adolf Hitler. Dalam buku The Secret Doctrine ini, Madame Blavatsky membahas tentang filosofi yang berasal dari Bharatawarsha, termasuk juga di dalamnya Bhagavad Gita. Bagaimana kisah Krishna dan Arjuna yang berperang melawan ketidakadilan ketika itu dibahas dengan sangat detail, yang pada akhirnya inilah yang mempengaruhi pola pikir dari Adolf Hitler untuk memerangi atau melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi. Dalam melakukan aksinya, Adolf Hitler ini dibantu oleh satu orang pembantunya yang bernama Heinrich Himmler, komandan pasukan Schutzstaffel namanya, pasukan keamanan Nazi, yang merancang Holocaust ini, yang merancang genosida ini. Bahkan beberapa kalangan menyatakan bahwa dalam setiap kesempatan si Heinrich Himmler ini selalu membawa kopi dari Bhagavad Gita. Dia menyatakan bahwa dirinya sebagai Krishna, sementara Adolf Hitler di lapangan berlaku sebagai Arjuna yang mengeksekusi atau menjalankan satu perang suci berdasarkan ideologi yang ia inspirasi atau dia terima dari berbagai filosof itu, termasuk salah satunya Madame Blavatsky ini. Nah, inilah yang Ki Blog maksudkan di depan tadi, betapa bahayanya sesungguhnya bacaan-bacaan yang menginspirasi kita. Akal dan rasio kita harus tetap dijalankan dalam menerima setiap informasi. Bahkan kitab suci, kitab filosofi dari Bharatawarsha yang sangat soft pun sangat mungkin untuk disalahartikan, kemudian digunakan sebagai penggebuk dari kepentingan sesaatnya dia. Demikian juga yang Ki Blog maksudkan dengan berkembangnya mazhab terorisme yang menurut Gus Islah Badawi adalah faham Wahabi Salafi. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kesalahan persepsi, karena ayat-ayat atau terjemahan-terjemahan dari orang-orang yang tidak di bidangnya, atau terjemahan pada zaman atau konteks yang berbeda, kemudian diaplikasikan pada zaman modern kali ini, yang akhirnya menyesatkan seluruh warga bangsa, sehingga terjebak ke dalam satu pandangan radikalisme atau ekstremisme, sebagaimana yang kita saksikan dalam beberapa tahun ini di negara kita. Nah, apapun asal ideologinya, baik itu yang dari Bharatawarsha Vedanta, ataupun dari Jazirah Arab seperti tafsir-tafsir keislaman, perlu dianalisa dengan hati-hati, yang mana sesuai dengan konteks kebangsaan dan kebinekaan kita, yang mana yang sudah obsolet atau tidak berlaku lagi. Kita semua di Indonesia ini, bahkan di dunia, sesungguhnya bukanlah penganut-penganut agama, melainkan penganut tafsir-tafsir ajaran agama yang ditafsirkan atau diinterpretasi oleh beberapa kalangan. Nah, Ki Blog dalam podcast sebelumnya telah membahas tentang Hare Krishna. Bagaimana terjemahan Hare Krishna versi Srila Paduprada ini berbeda sekali dengan tafsiran yang lain. Sehingga ini yang membuat orang terradikalisasi dalam konsep pemikirannya. Demikian juga dengan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada di Indonesia, yang kebetulan sekali mereka beragama Islam. Tentu bukan karena agama Islamnya, namun karena tafsir-tafsir yang diberikan oleh para pendiri ajaran ini tidak berlaku lagi, atau bahkan tidak bisa diterapkan lagi pada zaman saat ini. Nah, itulah sebabnya kita di setiap ajaran ideologi, bahkan di ajaran agama, selalu disyaratkan adanya tafsir-tafsir rasional atau perdebatan-perdebatan yang rasional tentang segala hal. Tidak ada yang sakral,
dalam konteks ideologi ini. Karena apa? Semua kita bisa perdebatkan. Nah, dalam konteks Bali, sebagaimana kita tahu bahwa leluhur dan kawitan ini menjadi dalam tanda petik Tuhan bagi sebagian masyarakat Bali. Nah, ini juga tentu harus kita uji, karena sebagian besar pencarian orang Bali, terutama dalam kaitannya dengan leluhur itu, ditulis berdasarkan babad atau diyakini berdasarkan babad yang bukanlah peristiwa sejarah. Banyak sekali babad-babad itu bertentangan dengan yang lain atau hanya mengagungkan sorohnya dia saja atau kawitannya dia saja. Nah, ketika pemahaman ini dibawa keluar, maka Clash of Civilizations karya Huntington ini akan sangat bisa terjadi. Benturan-benturan dengan kelompok lain ini sangat mungkin terjadi. Karenanya penting sekali rasionalisasi setiap ajaran, termasuk juga konsep-konsep leluhur, betara, dewa, Tuhan, dan apapun itu kita analisa dalam sebuah kajian yang betul-betul egaliter dan saintifik. Itulah pentingnya literasi dalam beragama itu menjadi sangat esensial untuk menjaga keterperosokan kita ke jalur-jalur yang tidak kita inginkan. Nah, demikianlah kajian abal-abal dari Ki Blok ini. Semoga berkenan. Om Santi Santi Santi.